Halo semuanya, selamat malam. Kalian lagi apa nih? Lagi sibuk kah? Atau lagi luang? Wah, kayaknya cerita sebelum tidur ini bakalan jadi cerita yang benar-benar sebelum tidur deh. Karena ya aku rekamannya sebelum tidur gitu loh. Kemarin juga sebelum tidur, sekarang sebelum tidur. Oh ya, sekarang pukul 2 malam. Aku sebenarnya tadinya pengen langsung terlelap sih karena udah cukup lelah dan cukup capek banget. Tapi karena ada beberapa hal yang kayaknya bisa di-share buat teman-teman pendengar semua, ya kenapa enggak juga gitu. Oh iya, sebelum memulaikan, aku pengen ngucapin turut berduka cita for what happened menimpa maskapai penerbangan Sriwijaya Air SJ182 yang berterbang dari Jakarta menuju Pontianak. Semoga seluruh awak pesawat, kru pesawat dan penumpangnya diterima amal ibadahnya dan tenang di atas sana. Oh ya teman-teman, kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang cukup personal sih, dan mungkin ini dibutuhin sama beberapa orang di luar sana yang mau mengambil langkah ke depan tapi masih ragu dan takut. Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Oh ya, gimana kalian kabarnya hari ini? Semoga dimanapun dan kapanpun kalian berada, kalian selalu dalam lindungannya ya. Amin. Jadi malam ini aku tuh habis meeting sama tim aku, sama tim Hello Bagas. Jadi di tahun ini aku udah mulai bikin tim ya, karena aku udah saking capeknya buat handle sendirian. Karena punya 2 podcast yang dua-duanya cukup besar itu bikin aku capek banget. Cerita sebelum tidur yang aku kira bakalan gak ada yang denger ternyata cukup besar banget, dan sampai ngebawa aku ke 300.000 subscriber, nemuin pendengarnya sendiri, penikmatnya sendiri. Dan kita dan waktu podcast yang udah eksklusif di Spotify, yang masuk Spotify Wrapped 2020 kemarin, dan sekarang udah bisa top 5. Itu ngebuat kepala aku hampir meledak, karena bayangin aja, satu orang harus mikirin semua konsep podcastnya, dan itu harus tayang setiap minggu. Kita dan waktu tayang 2 kali, Selasa dan Sabtu. Cerita sebelum tidur gak tahu, tapi tayangnya tuh setiap hari Kamis. Tapi karena banyak ideas kayak gini, kayaknya aku bisa mulai sering upload di YouTube sih. Dan begitulah aku jadi bikin tim, dan aku nggak mau kasih tahu timnya siapa aja. Dan banyak banget teman-teman yang bilang kayak, kakak tuh kayaknya kecapean deh, kenapa nggak bikin tim aja kak, jangan sampai kena sakit lagi. Waktu itu aku benar-benar sakit banget sampai sesak napas, dan sampai kayak aduh, aku nggak mau kalau misalkan aku berhenti di sini gitu loh. Dan tadi aku habis ngobrolin tentang merchandise. Jadi rencananya Hello Bagas bakal punya merchandise. Yeay, seneng gak? Tapi belum tahu ya fixnya kapan, jadinya kapan, karena tadi masih meeting awal ngobrolin itu dan itu. Dan di meeting itu aku gak suka sama diri aku sendiri, karena aku banyak banget takut dan insecure-nya. Seperti teman-teman yang udah follow aku dari lama, mungkin aku memang punya cukup besar masalah tentang itu sih. Kayak terlalu takut memulai, terlalu insecure dalam bikin sesuatu, terlalu takut pokoknya. Tapi sebenarnya setelah dijalani tuh prosesnya akan baik-baik aja juga kok, dan bakalan diterima juga sama teman-teman yang lain. Dan ngelihat banyak penulis lain yang udah bisa explore dan bikin banyak hal, kadang ngebuat aku jadi ngebandingin jatuhnya, yang sebenarnya nggak boleh sih, kan udah punya jalan masing-masing kan. Tapi kalau misalnya kita nggak kunjung memulai juga nggak akan bisa mulai. Tadi diingetin sama tim-tim aku yang lain kayak, lo mau sampai kapan gini terus? Pendengar lo semakin banyak,
pembaca lo juga terus bertambah. Pengunjung harian di Instagram lo juga bakal bertambah. Tapi kalau lo mau gini-gini aja, lo gak bakal berkembang juga. Bener juga sih, apa kata mereka. Aku cuma bisa senyum-senyum sendiri dan ngangguk-ngangguk aja waktu itu. Habis, aku takut banget sama apa kata orang. Aku masih takut apa yang aku buat itu gak maksimal. Aku tipikal orang yang sangat perfeksionis yang ketika aku nemuin ada missing point di karya aku tuh aku langsung deg-degan dan langsung ngerasa bersalah banget. Aku pernah kan ngepost sesuatu di Instagram dan itu salah tulis. Udah tuh aku langsung hapus postannya, aku langsung hapus stories Instagram hari itu, dan aku langsung baru aku ngepostnya 3 hari kemudian. Saking segitunya, dan itu nggak baik kan. Dan ya banyak ketakutan kayak gitu yang bikin aku kayaknya nggak bisa kemana-mana. Tapi karena semakin lama aku belajar buat mengurangi itu, ya seperti waktu memulai cerita sebelum tidur, aku nggak punya plan kemana-mana. Karena aku adalah orang yang terbiasa untuk hidupnya di hari ini. Maksudnya untuk kedepannya aku gak terlalu mikirin bakal gimana. Yang penting untuk di hari ini. Karena apabila kita sudah berbuat sebaik mungkin di hari ini, itu bakalan mempengaruhi hari-hari berikutnya. Iya kan? Dan itu yang jadi pegangan aku. Aku juga diingetin sama teman-temanku. Guys, hubungan lo sama teman-teman pendengar lo kan cuma sebatas via suara, atau sebatas tulisan di Instagram, atau ya sebatas buku lah. Tapi kan buku lo juga udah banyak yang habis, udah banyak yang sold out. Dan Gramedia juga sekarang lagi kayak gitu kan, eranya pandemi gitu loh. Dan kalau misalkan emang mau via buku, cepetan selesain buku lo. Dan cerita aku yang bakal dibukukan selanjutnya kan cerita kapal kertas, itu belum selesai juga karena aku banyak takutnya. Dan aku juga pengen ngasih yang lebih dari buku sih. Aku pengen buat merchandise aja yang bisa dipakai, yang bisa kalian kenakan, yang bisa kalian rasakan gitu loh feel-nya. Itu adalah hasil tanganku, itu adalah hasil karyaku untuk kalian semua. Dan itu tuh sebenarnya adalah wacana dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, tapi baru benar-benar dieksekusi awal tahun ini. Itu pun dipaksa temenku kayak, ayo kapan bikinnya, jangan terlalu banyak mikir gitu, jangan terlalu takut untuk banyak hal. Dari situ aku jadi sadar bahwa kadang rasa takut ada, kadang rasa cemas ada, kadang rasa khawatir pun ada, apalagi minder. Gak apa-apa, tapi jangan sampai mereka itu menguasai kita semua, menguasai diri kita, dan ngebuat kita terbelenggu dan gak bisa kemana-mana. Itu yang bahaya. Aku sekarang jadi sadar banget, oh ternyata mungkin langkah aku akhir-akhir ini kurang maksimal karena aku gak percaya sama apa yang aku buat sendiri gitu loh. Aku masih mempertanyakan kualitas diriku sendiri di saat yang lain mungkin mengapresiasi sebegitu tingginya karya aku, menikmati karya aku, bahkan mencari jalan keluarnya lewat tulisan-tulisanku. Tapi kenapa aku masih meragukan itu? Toh sebenarnya aku kan juga pembelaan gitu ya ke teman-teman timku, karena menyenangkan sekali punya mereka. Jadi mereka tuh gak cuman membantu aku bekerja, tapi mereka juga membantu mengkritisi isi pikiran aku yang kadang suka bandel. Aku sampai bilang kayak, rasa takut juga gak apa-apa kok. Kayaknya kalau gak punya rasa takut gak manusiawi deh. Justru karena rasa takut itu, gue jadi pengen punya plan yang terbaik buat pendengar-pendengar gue, buat pembaca-pembaca gue. Aku mikirnya kayak gitu. Oh iya juga sih ya, kata dia. Tapi berkaitan dengan rasa takut, minder, dan khawatir, aku jadi ingat waktu pas aku mau masuk perguruan tinggi negeri. Aku kan pengen banget masuk UI, pengen banget masuk sastra Indonesia. Gak diterima. Waktu pas SNMPTN, sastra Inggris juga gak diterima. Pengen coba simak, akunya takut banget jadinya gak nyoba. Dan gak jadi masuk UI deh. Tapi aku bersyukur banget bisa masuk UNS.
Ya apalagi ya, kalau misalkan kalian minta cerita tentang perguruan tinggi negeri atau tentang SNMPTN atau SBMPTN, kalau kalian mau, kalian bisa request di komen, karena siapa tahu aku bisa cerita-cerita tentang itu. Ya, aku harap semoga buat teman-teman yang mau melangkah ke depan, sebenarnya apa yang kamu takutin nggak bakal kejadian gitu loh. Dan everything will be okay selama kita bisa berbuat baik, bisa memberikan yang terbaik di hari ini, maka itu akan berpengaruh di hari-hari berikutnya. Oh iya teman-teman, habis ini please banget ya jangan lupa untuk baca cerita kapal kertas di Wattpad. Karena kalau dengan adanya dukungan kalian, aku jadi makin semangat dan bisa menghilangkan rasa takut itu gitu loh. Dan buat merchandise-nya nggak tahu kapan, tunggu aja dan minta doa baiknya. Yaudah itu aja mungkin. Habis ini jangan lupa langsung main-main juga ke podcast Kita dan Waktu. Sehat selalu, dan mungkin aku bakalan ngebawain bacain email kalian. Udah lama banget nggak bacain email kalian. Buat kalian yang mau cerita juga bisa kirim ke hellobagas@gmail.com dengan subjeknya tuh di hashtag cerita sebelum tidur. Yaudah, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.